Pak Betor Suryadi ini ya. Kalau nggak salah Pak Betor Suryadi ini kan waktu itu juga sempat datang dengan rombongan Pak Rismon, datang ke UGM Pak ya. Waktu datang ke UGM itu rame-rame dengan rombongan Pak Rismon. Saya tidak kenal Pak Betor, sampai saat ini juga saya nggak terkenal, cuma tahu dari media. Saya itu satu di antara rombongan yang ikut ke Jogja dan ke Solo, ke rumah Jokowi. Yang tanggal 15 April ya. Saya mau menanyakan tentang ijazah itu. Jadi dalam perjalanan itu kita setelah pulang dari Jogja itu, dari Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan, Rizal Fadila, mendiskusikan ini analisa setelah pulang dari Jogja itu. Ini menunjukkan bahwa memang nggak punya. Ada satu tayangan yang bilang waktu itu juga ada dalam rombongan, katanya duduk sebelah kiri. Artinya kalau betul itu berita ya, intinya kan Pak Betor ini kan sebenarnya orang lama ya, orang lama yang sudah mengikuti proses ini, tapi baru membangun cerita baru gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rakyat pinggiran yang saya hormati dan saya banggakan. Pertanyaan saya kepada sahabat rakyat pinggiran, apakah kita masih percaya omongan dari si Rismon ini? Ketika sekarang terang-terangan bagaimana Bang Betor yang membuat isu kembali terkait dengan ijazah yang dicetak di Pasar Pramuka itu ya, Betor Suryadi atau mantan anggota DPR dari PDIP ya entahlah dari mana itu. Tapi di sini menariknya ternyata di sini terbongkar Bang Betor ini ternyata sudah lama mengikuti kasus dari ijazah ini. Bahkan dia pun turut serta terlibat datang ke Jogja dan juga Solo dengan rombongan di tanggal 15 April itu dengan si Rismon Roy CS ini. Tetapi klarifikasi di sini udah terbongkar lagi. Rismon katanya nggak kenal apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini saya kira ya kecerdasan juga dari kuasa hukum Pak Joko Widodo untuk bagaimana membuka, menjelaskan terkait dengan duduk perkara persoalan cerita-cerita dari Bang Betor ini yang mengatakan ijazah dari Pak Joko Widodo itu yang sangat viral, isu yang diangkat oleh Bang Betor ini terkait dengan dicetak ya ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu. Kita simak dulu lah seperti apa penjelasan dari kuasa hukum dan juga Rismon yang ketahuan di sini. Kalau kita lihat ya, ketahuan di sini. Informasi saja, kemarin kan teman-teman mempersoalkan tidak adanya atau diamankannya beberapa koran di kedaulatan rakyat ya. Padahal itu memang sengaja diambil oleh Bareskrim ya, bahwa untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian di sana gitu sifatnya. Jadi kembali lagi kalau sudah siap tersangka, padahal ini kan diambil untuk pembuktian. Lalu dianggap seolah-olah diamankan atau diapakan gitu. Padahal ini jelas untuk kepentingan pembuktian. Manakala nanti ada pihak-pihak eksternal ingin menguji apa yang terjadi di Bareskrim, maka semua evidence sudah di tangan penyidik. Jadi saya juga tidak tahu pasti apa yang terjadi terhadap skripsi ya, bukan ijazah, beberapa contoh skripsi. Ya, tapi apakah ini juga bagian dari itu? Maka sebenarnya untuk hal ini lebih bagus kita tanyakan kepada pihak UGM. Pak Betor Suryadi ini ya. Kalau nggak salah Pak Betor Suryadi ini kan waktu itu juga sempat datang dengan rombongan Pak Rismon, datang ke UGM Pak ya. Waktu datang ke UGM itu rame-rame dengan rombongan Pak Rismon. Saya tidak kenal Pak Betor, sampai saat ini juga saya nggak terkenal, cuma tahu dari media. Saya itu satu di antara rombongan yang ikut ke Jogja dan ke Solo, ke rumah Jokowi. Yang tanggal 15 April ya. Saya mau menanyakan tentang ijazah itu. Jadi dalam perjalanan itu kita setelah pulang dari Jogja itu, dari Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan, Rizal Fadila, mendiskusikan ini analisa setelah pulang dari Jogja itu. Ini menunjukkan bahwa memang nggak punya. Ada satu tayangan yang bilang waktu itu juga ada dalam rombongan, katanya duduk sebelah kiri. Artinya kalau betul itu berita ya, intinya kan Pak Betor ini kan sebenarnya orang lama ya, orang lama yang sudah mengikuti proses ini, tapi baru membangun cerita baru gitu loh. Jadi saya sih melihat ini hanya sebuah kejutan-kejutan saja untuk mencoba mementahkan apa yang terjadi di Bareskrim hasil puslapor. Apalagi kalau kita ikuti ya, dari segi tata waktu yang dijelaskan pun juga membingungkan. Waktu ditanya oleh reporter iJust, dari mana Anda tahu ini kepalsuan ini? Dari cerita Bambang Tri, padahal itu tahun 2022. Tentang terkait mantan rektor Pak Sofyan itu juga 2025. Jadi
Bagaimana di 2012 ya mencurigai ada kepalsuan, tapi berangkat dari data tahun 2022 dan 2025. Jadi banyak yang tidak logik. Lalu juga sifatnya ini kan testimonium di audito. Jadi cerita dari cerita dalam hukum itu tidak bisa cerita dari cerita itu menjadi pegangan ya. Terus kita mencari tahu. Nah dari situ terus saya mendapat info. Karena kan geger nih masalah surat ijazah ini kan. Nah terus masuk dari kader PDIP ya. PDIP ya. Ya. Oke. Masuk dari kader, Bang, ini ada si Anu yang paham soal itu, katanya. Oh ya, nah, saya cari terus ketemu. Ini gimana ceritanya? Nah, ceritalah dia bilang ada pertemuan di Cikini itu. Kedatangan rombongan 3 orang dari Solo, tim Solo. Oh, yang tim itu, yang Panggit dan sebagainya itu ya? Ya, tim Solo itulah. Nah, terus rundingan di situ. Nah, terus dari situ dirancang. Dalam hukum itu tidak bisa cerita dari cerita itu menjadi pegangan ya. Harus orangnya langsung menjelaskan langsung, itu pun diuji. Apakah dia relate dengan circumstance evidence lainnya atau sekedar membangun cerita baru ya untuk mencoba menggugurkan hasil Bareskrim. Jadi kalau saya sih melihat ini lebih kepada gimmick-gimmick ya, apalagi saya tidak percayalah partai sebesar PDIP mengusung gubernur 1 kali, presiden 2 kali, apalagi sudah diketahui oleh para petinggi adanya misalnya ijazah palsu. Saya pikir ini riskan sekali sebenarnya digulirkan ya, tapi saya nggak ngerti juga nih arahnya kemana. Saya juga pernah ngantar teman dulu ke situ. Oh oke. Dia mau maju DPRD apa tuh? Ya ke situ. Pasar Pramuka ya. Jadi sejarahnya panjang. PDI banyak yang bikin sarjana dan saya tahu karena saya ikut mengawasin kan secara pribadi. Saya ngelihat kader-kader kami yang jadi pentolan-pentolan itu begitu semua. Karena memang hampir semua orang kader-kader kami yang dari daerah-daerah itu kalau mempertanyakan di mana bisa bikin ijazah ya di situ, dibawa ke situ. Di PDI sendiri kan pentolan-pentolannya pada waktu itu hampir semuanya pakai ijazahnya nggak benar. Bikin di situ. Bareskrim maupun Polda Metro Jaya itu jangan cherry picky ya, jangan memilih-milih saksi yang berkenaan dengan kesaksian Pak Jokowi dipanggil, diperiksa. Nah ini yang kontra juga harusnya dipanggil dan diambil keterangannya, seperti Pak Betor Suryadi, Denny Iskandar, David, Anggit, dan Widodo. Kenapa tidak begitu? Lalu kita tuntaskan dengan bagaimana uji kertas tersebut di 2 tempat berbeda. Selain di Bareskrim, begitu loh, di Puspom TNI AD, ataupun seperti yang saya bilang, itu laboratorium yang lebih advance itu ada di BRIN, yang tingkat kepakarannya jauh lebih tinggi, begitu. Jadi semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang, tetapi jangan cherry picky, ya. Cherry picky dalam memanggil saksi, panggil juga semua, ambil keterangannya di pasar pramuka mana, siapa yang membuat. Begitu loh. Karena apa? Karena kalau kita cari pikir maka kebenarannya itu jadi memihak. Maka tidak menjadi kebenaran hakiki. Apalagi ya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan dari pengacara Jokowi maupun pihak Pak Jokowi belum ada lembar pengesahan skripsi se-advance, semodern lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Di Amerika pun tidak ada itu. Itu tidak masuk akal lembar pengesahan seperti itu. Ya kalau itu kan sebenarnya sudah terjawab ya, kalau memang Bang Yusril mengikuti. Pembuatan lembar pengesahan itu sama-sama di percetakan perdana bersama dengan sampulnya gitu ya. Jadi kalau kembali lagi kalau itu kan sudah diterangkan dan itu identik loh semua skripsi pada tahun itu ya yang sama-sama perdana, coba dibandingkan. Di lembar pengesahannya sama, memang menggunakan percetakan semua karena memang ingin didesain lebih baik ya. Itu yang kita dapatkan keterangan saat itu. Jadi kembali lagi harus dibedakan. Kalau hasil ketikan kan jelas ketikan Pak Jokowi di pengantar daftar isi itu betul-betul ketikan mesin tik yang zaman dulu, tapi untuk cover dan lembar pengesahan memang menggunakan percetakan perdana saat itu. Jadi ya, dan ini semua sudah diuji oleh lapor ya, sudah diuji keraguan-keraguan ini ya. Sudah terjawab ya, bahkan sudah mengcompare, termasuk juga sudah dibandingkan antara skripsi itu kan kemarin juga menjadi 2 objek ya, selain ijazah juga
skripsi. Jadi seharusnya udah terjawab. Ya, kita tentu saja sependapat dengan kuasa hukum Pak Joko Widodo bahwasanya ini hanya cerita-cerita saja, pemanis saja, atau bagaimana untuk menambah lagi beban, menambah lagi cerita-cerita, melengkapi cerita-cerita hoax, ya kan, dan fitnah-fitnah baru lagi untuk bagaimana dikembangkan. Tetapi terkait dengan proses hukumnya, pembuktiannya yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tadi sudah sangat jelas bahwasanya tidak ada nilai hukumnya ketika hanya cerita-cerita, tetapi tidak ditunjukkan bukti apapun itu, ya kan? Buktinya siapa sih yang mencetak, di mana mencetak, kapan dicetak, mana orangnya? Ini kan hanya cerita-cerita yang dibangun, tetapi sudahlah. Mereka mau bercerita, mereka mau membuat drama baru, mereka membuat sinetron baru, mereka membuat film apa dan seterusnya, terserah mereka. Tetapi di sini yang kita lihat, yang ingin saya sampaikan di sini ternyata di sini Bang Betor Suryadi atau siapa ini orang ternyata orang lama sudah mengikuti juga kasus ini, ya kan? Entahlah orang ini ada kepentingan dan seterusnya, udahlah kepentingan politik sudah ya. Tapi di sini kita hanya melihat bukti-bukti atau fakta-fakta yang mereka sampaikan. Ada nggak bukti atau ada nggak fakta yang mereka sampaikan itu? Ini kan hanya cerita-cerita, kisah-kisah. Kalau mereka menelusuri fakta terkait dengan tempat KKN, ada. Ya kan, mereka menelusuri fakta terkait dengan Koran Kedaulatan Rakyat, ada. Mereka menelusuri terkait dengan nama bulan yang digunakan oleh Koran Kedaulatan Rakyat itu terbukti, ya kan? Terkait dengan skripsi, terkait dengan KKN, itu hanya menurut saya ya itu hanya celah-celah yang mereka gunakan saja, ya kan? Yang mereka serang di sini kan terkait dengan pemalsuan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Palsunya di mana, ya kan? Kalau terkait dengan prosesnya, apakah prosesnya itu memang tidak sesuai dengan proses atau tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk bagaimana mendapatkan ijazah? Saya kira itu di sisi lain ya, itu masalah lain. Terkait dengan ijazah ya fokus saja sama ijazahnya, ya kan? Fokus saja sama ijazahnya. Tapi mereka paksakan untuk cari skripsinya lah, apanya segala macam mau di verifikasi. Itu pun kalau kita lihat faktanya skripsinya ada, tempat KKN-nya ada, ya kan, orang yang masih hidup, saksi-saksi fakta pun masih ada, ya kan, tapi masih ngotot dan ngeyelnya di seputaran jenis font. Dan itu jenis font itu terbukti bahwasanya itu jenis font yang ada di skripsi itu bukan Times New Roman. Itu sudah dibuktikan oleh pakar digital forensik juga, yaitu Pak Joshua. Bung Joshua pun sudah jelas paparkan dan dia menggunakan menjelaskan secara ilmiah juga, membuktikan bahwasanya font itu bukan Times New Roman, tetapi itu memang cetakannya seperti itu. Mirip lah kalau kita lihat, tetapi bukan Times New Roman yang diklaim oleh Rismon ini. Ini kan terus digulir-gulirkan ini, tempat KKN yang katanya fiktif, ternyata tidak fiktif. Iya kan? Katanya koran itu diproduksi ulang, ternyata koran itu memang jelas ada gitu. Ini kan sudah ketangkap semua. Kemudian dibangun lagi cerita oleh Bang Betor ini, mengatakan cerita diduga bahwasanya dicetak ulang ijazah Pak Joko Widodo di masa 2012 pada saat pencalonan gubernur. Secara logika, kalau itu memang dibutuhkan untuk pendaftaran, saya kira syarat untuk menjadi kepala daerah itu hanya SMA udah jadi. Kalau memang untuk keperluan itu ya. Jadi logika kita itu sudah mematahkan itu. Kemudian dari bukti yang mereka sodorkan juga, bukti apa yang mereka mau sodorkan? Apakah ada bukti bahwasanya percetakan itu masih ada? Siapa pengelolanya? Siapa yang kerja di situ? Siapa yang apa? Itu kan tidak jelas ini barang. Makanya saya bilang ini hanya cerita-cerita penambah manis saja persoalan dengan isu yang saat ini sedang viral. Bang Betor terbukti juga dia mengakui bahwasanya dirinya ini mengikuti dengan rombongan itu yang datang ke UGM. Artinya mereka ini, Bang Betor ini bukan orang-orang yang langsung baru saja muncul kemudian apa, tidak, ternyata orang ini yang
sudah juga masuk terseret dalam kepentingan-kepentingan bersamaan dengan Roy Suryo CS ini, ya kan? Karena mereka bersama-sama di situ. Namun Rismond tidak mau mengakui, tidak mengenal si Betor itu. Ya udahlah kalau dia tidak akui. Tapi kalau orangnya sendiri mengakui dia ada di situ, mereka bersama-sama, kita mau percaya yang mana? Sehingga pada penutup kali ini saya ingin mengatakan kepada sahabat rakyat pinggiran, masih percaya kita sama si Rismond? Dengan cerita-cerita Bang Betor itu, apa kita percaya dengan cerita-cerita seperti itu? Iya kan? Silakan jawab di kolom komentar. Ketika pun ada komentar atau apa yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Saya kira demikian ya, sahabat rakyat pinggiran. Terima kasih atas perhatiannya semua.